Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Kedengaran suaranya? Alhamdulillah kedengaran. Mohon maaf Ustaz, ini kita nunggu waktu kita mulai sambil nunggu kawan-kawan dulu kurang lebih 3-5 menit. Apakah nggak masalah Ustaz? 3 sampai? Sampai 4 menit ke depan. Oke, boleh. Baik. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Posisi sekarang di mana Ustaz ini? Sekarang saya di apa? Di Depok. Sebentar ya Mas ya. Oh begitu. Oh ya. Oh. Baik, insya Allah bisa kita mulai Ustaz ya. Iya, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, jemaah muslim di Sendai pada khususnya dan rekan-rekan kaum muslimin dimanapun berada yang saat ini sudah tergabung dengan Zoom KMI Sendai maupun yang sedang menyimak di live fanspeak KMI Sendai, kami mengucapkan selamat datang di sesi webinar spesial Golden Week bersama Ustadz Faisal Kunhi Hafizahullah. Dan insya Allah pada kesempatan petang hari ini waktu Jepang kita akan membahas materi perihal ladang pahala untuk muslimah di bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Dan pada kesempatan hari ini saya sebagai host untuk webinar spesial Golden Week bersama Ustadz Faisal Kunhi. Namun demikian yang akan memandu agenda kita pada kesempatan sore hari ini adalah koordinator kemuslimahan KMI Sendai, yakni Farah Wirasenjaya. Baik, untuk menghemat waktu dan tidak memperpanjang kalam, kepada Saudari Farah Wirasenjaya, kami persilahkan untuk memandu jalannya agenda webinar pada kesempatan petang hari ini. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Suaranya agak kecil ya? Oh iya, sekarang kedengeran nggak ya, Ustaz? Kedengeran tapi kayak jauh gitu. Oh, coba. Cek, bismillah. Kedengeran nggak Ustaz sekarang? Oke. Ya.
Ya, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi Ya, syahida. suaranya. Oh, kecil ya. Cek. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ke-12 ini kita masih bisa berkumpul meski via webinar di platform online ini. Jadi ini adalah salah satu program KMIS, yaitu webinar KMIS yang sudah terlaksana. Webinar, ya sekarang ini adalah webinar khusus. Jadi sekarang kita akan mendapatkan materi dari Ustadz Faisal Kunhi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Ustadz ya. Jadi Ustadz Faisal Kunhi ini memiliki riwayat pendidikan di Pondok Modern Gontor, kemudian UIN Syarif Hidayatullah, kemudian Institut Ilmu Al-Quran, dan aktivitas saat ini adalah sebagai Dai Ambassador Human Initiative. Kemudian sekarang juga menjadi Imam Masjid Ansan Korea Selatan di tahun 2017 sampai 2019. Betul ya Ustadz? Iya. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan langsung saja ya dengan materi webinar kali ini dengan tema Ladang Pahala untuk Muslimah di dalam dan di luar bulan Ramadan. Insya Allah materi akan diberi dalam waktu 45 menit hingga 17.50 waktu Jepang. Insya Allah ya Ustadz. Mangga dipersilakan kepada Ustadz untuk langsung memberikan materinya. Ya, silakan Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan kebaikan. Jadikan kita orang-orang yang tidak pernah bosan untuk beramal salih sampai surga yang menjadi cita-cita kita tercapai. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan yashba mu'minun fi khairin hatta yakuna muntahahul jannah." Seorang yang beriman tidak akan pernah kenyang untuk melakukan kebaikan sampai surga yang menjadi cita-citanya tercapai. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah ladang amal bagi seorang wanita di dalam dan di luar Ramadan. Ya. Yang harus kita pahami yang pertama adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Siapa yang menanam di dunia, maka dia akan menuai di akhirat. Ya. Man yazra' yahsud. Begitu kata para ulama. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Ya. Wa man la yazra' la yahsud. Siapa yang tidak menanam, maka dia tidak akan menuai.
Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang adil ya. Agama yang adil yang menyediakan ladang beramal bagi laki-laki dan wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Inni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ya amal di antara kamu, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ladang amal apa ya bagi seorang wanita di dalam dan di luar Ramadan? Ya. Yang pertama adalah tinggal di rumah. Tinggal di rumah bagi seorang wanita itu adalah amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasulah." Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi tinggal di rumah bagi seorang wanita itu adalah amal soleh. Ya. Selama tinggalnya di rumah itu untuk kebaikan. Ya. Memang tidak dipungkiri seorang ibu pastinya dia lebih banyak di rumah daripada seorang ayah. Kalau ayah memang fitrahnya itu keluar rumah. Ibu sebagai madrasah, ya, katakan dalam sebuah syair, al-ummu madrasatun. Ya. Ibu itu adalah sekolahan. In a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raq. Jika engkau mempersiapkan seorang ibu, maka engkau telah mempersiapkan sebuah generasi yang baik. Ya. Karenanya dalam Islam, ya dalam Islam itu ibu itu menjadi madrasah. Al-ummu madrasah wal ab mudiruha. Ibu itu adalah sekolahan dan bapak adalah direktur daripada sekolahan tersebut. Dalam bahasa Arab, ya, ibu itu disebut dengan ummun. Ummun dari kata-kata amma ya ummu, sesuatu yang banyak dituju. Karenanya anak itu biasanya kalau minta sesuatu biasanya ke ibu dulu, ya, baru ke bapak. Kalau di ibu nggak bisa, dia baru ke bapaknya. Ya, kenapa? Itu semua karena memang anak sudah terikat dengan ibu luar biasa di dalam janinnya selama 9 bulan. Ya. Alaqah itu sesuatu yang bergantung. Bahkan kenapa sampai seorang bayi itu ketika keluar menangis, ya. Ibnu Qayyim sebenarnya dia sudah betah di perut ibunya, dia tidak mau keluar. Ditambah lagi dengan dia menyusui. Ya. Jadi semakin erat dan semakin erat. Karenanya seorang ibu, apapun profesinya, apapun tugasnya, dia memang harus lebih banyak di rumah bersama anak-anaknya. Seandainya pun dia kerja, mungkin dia bisa mengerjakan sesuatu dari rumah. Nah, pertanyaannya, boleh nggak seorang wanita kerja di luar? Boleh saja, memang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dikerjakan oleh seorang wanita yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang laki-laki. Ya, seorang wanita boleh saja dia bekerja, yang penting fitrah dia sebagai seorang ibu tidak boleh hilang. Ya. Fitrah dia bersama anak-anaknya, fitrah dia dia tetap tidak berikhtilat, ya, tidak bercampur baur, ya, yakhtalitun walakin yatamayyazun, berbaur tetapi tetap mempunyai jati diri sebagai seorang muslimah. Boleh saja seorang perempuan keluar untuk menuntut ilmu, ya, talabul ilmi fardhatun,
kata Nabi, ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu itu sebuah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya, karena bukan hanya laki-laki saja yang harus cerdas, perempuan pun harus cerdas. Ya. Boleh saja seorang perempuan menjadi anggota dewan, boleh saja, karena memang harus ada suara perempuan yang disampaikan di sana. Jadi intinya perempuan, seorang perempuan, ya, seorang perempuan ketika dia banyak tinggal di rumah, insya Allah itu menjadi ibadah buat dia, menjadi ladang amal, ya. Dia membersihkan rumah, dia menyapu, itu semuanya ibadah. Ya. Apa sih definisi daripada ibadah? Definisi daripada ibadah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah adalah nama dari segala macam aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencuci itu ibadah. Ketika seorang mencuci baju, dia tengah mengamalkan firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Dia tengah mengamalkan hadis Nabi, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu separuh daripada keimanan. Ketika seorang wanita menyapu rumahnya, merapihkan rumahnya, dia tengah mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi intinya ketika seorang wanita di rumah, begitu banyak pahala yang bisa dia dapat. Karenanya ketika seseorang menjadi, misalnya orang ditanya, kamu itu apa sih profesinya? Ya, saya hanya ibu rumah tangga. Luar biasa. Seorang ibu rumah tangga itu luar biasa. Berat sekali kerjanya, berat sekali tugasnya. 24 jam tidak pernah berhenti. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika istrinya itu cerewet, Umar bin Khattab itu diam saja. Ya. Ketika ada seorang sahabat yang ingin mengeluh, ya, ingin mengeluh karena istrinya itu cerewet, dia pengen mengadu kepada Umar. Ternyata dia lihat Umar lagi dicerewetin juga sama istrinya. Akhirnya dia tidak jadi ngadu, dia tidak jadi melapor. Lalu Umar panggil sahabat itu, saudaraku ke sini. Ya. Kenapa kau tidak jadi berbicara dengan Umar? Tadinya saya ingin curhat tentang istri saya yang selalu cerewet. Tapi saya lihat istrimu juga cerewet. Lalu saya ingin bertanya, kenapa ya Umar kau diam saja? Ya. Lalu Umar menjawab, istriku telah capek mengurus anak-anakku, mencuci pakaianku, memasak untukku. Kalau memang dia cerewet seperti itu, biarkanlah saja. Ya. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebentar ya Mbak, saya izin sebentar, saya teknis sebentar. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala yang selanjutnya bagi seorang muslimah di bulan Ramadan ini adalah, dan bisa juga dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan, yaitu menyediakan makanan berbuka dan sahur. Ya. Pastinya ibu-ibu ya selalu repot setiap sahur sudah bangun. Ya. Kemudian berbuka, ya pastinya waktu seorang ibu di bulan suci Ramadan ini semakin terkuras. Ya. Tapi lakukanlah semua itu dengan ikhlas. Ya. Kalau sesuatu itu semuanya dilakukan dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau sesuatu itu dilakukan dengan ikhlas, maka akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau lillah, insya Allah tidak lelah. Tapi kalau tidak lillah, maka dia akan mudah lelah. Dia akan capek. Bayangkanlah, ibu-ibu ketika ibu-ibu memberikan makan
ya, menyediakan makanan untuk suami, untuk anak istri, ya, untuk keluarga. Bayangkan ketika itu, bayangkan ibu sedang memberikan makan, sedang menyediakan makan untuk orang-orang yang bertakwa, dan itu adalah perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Pahala memberikan makan orang yang bertakwa. Insyaallah keluarga kita semua adalah orang-orang yang bertakwa. Bukankah mereka melaksanakan puasa? Bukankah mereka menjalankan tarawih, yang dimana makanan yang kita berikan mereka gunakan untuk membaca Al-Quran, mereka gunakan untuk salat tarawih, tidak terbayang pahalanya. Itu yang namanya sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah itu tidak selalu berbentuk Quran, tidak selalu berbentuk sajadah. Makanan itu juga sedekah jariyah. Karena apa yang dimakan itu menjadi daging, menjadi mata, ya, yang digunakan untuk membaca Al-Quran, memperkuat tulang-tulangnya, yang digunakan untuk ibadah. Ketika ibu-ibu semua menyediakan makanan untuk berbuka dan sahur, maka itu adalah salah satu ciri baiknya Islam seseorang. Rasulullah SAW ditanya, ayul islami khair. Ya Rasul, Islam apa itu yang baik? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, tut'imut ta'am, kau memberikan makan. Masya Allah, memberikan makan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kemudian kau memberikan makan kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'an." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Tanpa berpuasa itu, tanpa pahala puasa itu pun dikurangi. Insyaallah, ibu-ibu memberikan makan orang yang sedang berpuasa. Di situ ada berapa coba? Ada suami misalnya. Ada misalnya anaknya 3 misalnya. Hitung aja berapa itu, ya. Berapa pahalanya? Ya, berapa pahalanya? Kita bisa bayangkan. Ya, luar biasa. Berarti kalau 5 orang, berarti ibu dapat 5 pahala puasa. Ya, Masya Allah. Ya. Dan tentunya masih dilipat gandakan lagi. Ya, dalam hadis qudsi kan begitu. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan 10. Dan Allah masih menambahkan lagi. Maka ikhlas. Ikhlas dalam, walaupun kita capek, ikhlas. Karena yang ikhlas itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin menu makanannya sederhana, tetapi keikhlasan daripada ibu-ibu menyediakan makanan berbuka, itu membuat makanan itu menjadi bernilai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ibu memberikan makanan berbuka, pastinya ibu-ibu semua mendapatkan doa dari orang-orang yang sedang berbuka itu. Ya, karena dalam Islam itu ketika kita berbuka puasa, kita kan disediakan minum. Setelah minum, kita baca doa dhahabadz dhama wa talatil uruq wa tabatal ajr insyaallah. Kemudian kita doa, jangan langsung makan. Nah, ketika itu kalau orang-orang yang berbuka itu mendoakan ibu semua, dan kita ajarkan keluarga kita untuk saling mendoakan, luar biasa doa yang ibu dapatkan. Ya, doa yang ibu dapatkan dari mereka orang yang berpuasa, dan doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3. Ya, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah
al-imam al-adil, pemimpin yang adil, tidak ditolak doanya. Yang kedua, was-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Dalam hadis lain dikatakan innalis shaim inda fitrihi da'watan ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak ditolak. Ya. Kemudian wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Walaupun orang yang dizalimi itu adalah orang kafir. Rasulullah mengatakan ittaqi da'watal mazlum, hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena di antara dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada batasnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memberi makan, orang yang berbuka akan mendapatkan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan tara dhuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, "Bagi siapakah kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk orang yang berkata benar dan orang yang memberikan makan dan yang senantiasa berpuasa dan salat pada malam hari di waktu manusia tidur." Masya Allah. Ya. Ibu memberikan makan sahur dapat keberkahan. Ya. Mendapatkan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, dalam sahur ada keberkahan. Ya. Mahyal barakah. Apa itu keberkah? Berkah itu adalah tuzidukum fit ta'ah. Berkah itu adalah membuatmu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah berkah. Ya, itu berkah. Waktu sahur, waktu yang baik untuk beristighfar. Ya. Ya, bayangkan kalau misalnya kita minta kepada orang-orang yang sedang makan sahur itu juga meminta ampun untuk kita yang menyediakan makan sahur. Luar biasa. Wabil asharihum yastaghfirun. Di akhir-akhir malam mereka beristighfar. Ya. Ada keberkahan dalam makan sahur. Kan Nabi, walaupun kita kenyang, kita disuruh tetap makan sahur. Karena ada keberkahan di dalamnya. Apa berkahnya? Ya, berkahnya ada kedekatan dengan keluarga. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ladang amal apa lagi bagi seorang wanita di dalam dan di luar Ramadan? Ya. Seorang wanita biasanya setiap bulan dia akan mendapatkan menstruasi yang membuat dia tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat. Nah, banyak kekeliruan di sini di mana ketika seorang wanita mendapatkan menstruasi, kemudian dia tidak puasa, sudah dia tidak sholat, dia juga tidak baca Al-Quran. Ini sebuah kesalahan. Bagaimana cara seorang wanita yang sedang haid agar tetap bisa membaca Al-Quran? Ya. Yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah yang dilarang itu adalah bukan membacanya. Yang dilarang itu adalah menyentuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yamassuhu illal mutahharun." Quran itu tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Ya. Quran tidak mengatakan la yaqra'uhu illal mutahharun. Tidak boleh dibaca kecuali oleh orang-orang yang suci. Kalau Quran
hanya boleh dibaca oleh orang-orang yang suci. Bagaimana Quran bisa menjadi hidayah? Bukankah Umar membaca Quran sebelum dia masuk Islam? Dia membaca surah Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran supaya engkau sulit. Dari situlah Umar bin Khattab masuk Islam. Bagaimana orang-orang di Eropa mendapatkan hidayah kalau mereka tidak dibolehkan membaca Al-Quran? Kan orang kafir itu secara akidah najis kan, innamal musyrikuna najas. Orang kafir itu najis. Ya, ketika mereka junub mereka tidak mandi. Ya. Artinya kebersihan mereka tidak sesuai dengan standar Islam. Tetapi mereka masih boleh melihat Al-Quran, mempelajari Al-Quran agar mereka mendapatkan hidayah. Jadi boleh seorang wanita membaca Al-Quran. Terus bagaimana bacanya? Ya, tidak menyentuhnya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "La tamassul Quran illa wa anta tahir." Tidak boleh kau menyentuh Al-Quran kecuali kau dalam keadaan suci. Maka Syekh bin Baz rahimahullah berkata, di mana beliau berkata, diperbolehkan bagi wanita haid dan nifas untuk membaca Al-Quran menurut pendapat ulama yang paling kuat. Alasannya karena tidak ada dalil yang melarang. Namun seharusnya membaca Al-Quran tersebut tidak sampai menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau memang harus menyentuh Al-Quran, maka seharusnya dengan menggunakan pembatas seperti kain, sarung tangan. Demikian juga untuk menulis Al-Quran di kertas, ketika hajat dibutuhkan, maka diperbolehkan dengan menggunakan pembatas. Dalam Majmu' Fatawa Syekh bin Baz dijelaskan. Jadi, bisa juga menggunakan handphone, karena kan handphone itu bukan Al-Quran, tetapi aplikasi Al-Quran ada dalam handphone. Boleh saja kita baca. Karena itu bukan Quran 100%. Adapun hadis yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran, menurut Ibnu Taimiyah, hadis di atas ini hadis itu tidak diketahui sanadnya. Jadi hadisnya lemah. Ya. Kemudian bisa juga disiasati bagi wanita yang haid dan dia tetap ingin membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran yang ada terjemahannya. Kenapa? Karena tarjamatul Quran laisatil Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Ya, itu yang harus difahami. Itu yang harus dimengerti. Jadi, bagi ibu-ibu, jangan khawatir untuk tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bisa tetap menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, walaupun sedang dalam keadaan haid. Berzikir boleh. Ya. Baca zikir pagi dan petang. Itu tetap boleh. Ya. Tidak dilarang. Ya. Karena seandainya wanita sudah tidak sholat, ya tidak puasa, ya dia juga tidak baca Al-Quran, tidak zikir, nggak ada bentengnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Orang yang mulutnya tidak ada bacaan Al-Quran sama sekali, maka dia seperti rumah rusak. Rumahnya seperti rumah rusak yang mudah. Ya, mungkin ibu-ibu apalagi di bulan Ramadan capek, nggak baca Quran akan mudah galau. Ya, nggak istighfar akan mudah galau. Akan mudah letih. Makanya ketika Fatimah meminta pembantu dari Rasulullah SAW, apa solusi dari Nabi? Nabi suruh berzikir, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, itu lebih baik daripada pembantu. Menguatkan. Ya, karenanya Ibnu Taimiyah itu, kalau dia tidak berzikir, dia akan lemah. Maka, ibu sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, jangan lupa untuk selalu membaca zikir pagi dan petang, membaca Al-Quran, membaca istighfar, agar kita memiliki kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas di rumah tangga. Agar Allah memberikan kemudahan. Ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar," siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan dari setiap kegundahannya kegembiraan, wa min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesempitan jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya, amalan yang bisa dilakukan oleh seorang wanita di bulan suci Ramadan ini tentunya yang mendidik anak. Ya. Ini di dalam dan di luar Ramadan, dan mendidik anak adalah investasi. Rasulullah SAW mengatakan, li ayyu'addibar rajul waladahu khairun lahu min ayat tasaddaq bisa. Seseorang mendidik anaknya lebih baik daripada dia bersedekah 1 sa'. Mendidik anak itu investasi, karena mereka lah semua. Kalau mereka menjadi anak-anak yang soleh, mereka yang berdoa untuk kita setelah kita wafat. Diceritakan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ada seorang tua yang diangkat derajatnya di alam barzakh. Kemudian orang tua ini merasa kebingungan. Ya Allah, kenapa kau angkat derajatku? Lalu Allah menjawab, bistighfari waladika laka. Karena istighfar anak. Maka ketika kita mengajarkan anak kita salat, mengajarkan mereka akhlak yang baik, ketika mereka sholat, pasti selesai sholat, tanpa diminta, mereka akan mendoakan kita. Dan itu yang membuat kita bahagia di alam barzakh nanti. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jadi mendidik anak ini adalah amal soleh bagi para ibu-ibu. Ya, mengajarkan mereka membaca Al-Quran, mendengar hafalan Al-Quran mereka, ya, mengajarkan macam-macam ya kepada anak. Mungkin bisa mengajarkan memasak, ya, mengajarkan memasak untuk makanan berbuka nanti, ya. Apalagi anak kita perempuan, sebagai persiapan mereka kalau mereka nanti menikah, mereka sudah siap untuk melayani suami mereka. Rasulullah mengatakan, ya, bagi orang yang memiliki anak perempuan, apa kata Nabi? Manitulia min hadhil banat bisyai'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, ya, lalu ia berbuat baik kepada mereka, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ya, memang memiliki anak perempuan biasanya ujiannya lebih berat daripada memiliki anak laki-laki. Ya, orang sering sekali, ya, kadang-kadang saya lihat orang itu sering sekali diuji dengan anak perempuan. Misalnya dia menikah, kemudian pernikahannya gagal, dia cerai, itu ujian buat orang tuanya. Ya. Atau dia berbisnis, kemudian dia gagal, memiliki hutang yang banyak, kemudian ingin diceraikan oleh suaminya, ujian buat orang tua. Ujian juga auratnya lebih banyak. Ya. Ya. Maka Ramadan ini menjadi kesempatan buat kita untuk mendidik mereka, untuk semakin mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang sangat spesial, kita lebih banyak di rumah, maka inilah saatnya kita lebih dekat dengan keluarga kita. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melahirkan dan menyusui itu juga ladang amal yang luar biasa bagi seorang wanita. Mungkin yang di Ramadan ini ada yang melahirkan, ada yang hamil. Silahkan kalau memang, silahkan konsultasi dulu ke dokter, masihkah boleh puasa atau tidak. Kalau memang boleh, silahkan puasa. Tapi kalau tidak, jangan memaksakan diri. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah sayang kepada kamu. Bahkan bukan hanya membunuh diri kita, bisa jadi membunuh janin yang ada dalam perut istri, perut kita, ya, perut seorang wanita. Ya, jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Bagi yang nggak mampu, silahkan nanti diganti dengan puasa di hari-hari berikutnya. Kecuali memang yang setiap tahun hamil yang tidak ada waktu lagi untuk mengganti, ya mau nggak mau mereka harus membayar fidyah. Tetapi kalau yang masih ada waktu, silahkan mereka ganti di hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Man kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau berada dalam perjalanan, maka dia bisa ganti di hari-hari yang lain. Menyusui anak juga nggak apa-apa di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Susui anak-anak kita karena itu adalah makanan terbaik dan itu menjadi amal salih yang luar biasa. Sesibuk apapun kita, jangan sampai kita tidak memberikan makanan terbaik untuk anak-anak kita. Ya. Ada sebuah penelitian bahwa ada 2 bantal yang dibasai oleh susu ibu. Kemudian dilepaslah bayi ini. Ternyata bayi itu merangkak dan mendatangi bantal yang dibasai oleh air susu ibunya sendiri. Jadi luar biasa, begitu dekatnya hubungan seorang anak ya dengan seorang ibu ketika ibu itu menyusui. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga yang bisa menjadi amal saleh bagi seorang wanita adalah taat dan melayani suami baik di Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Jangan sampai taatnya hanya di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan udah nggak taat lagi, jangan. Ya, perempuan itu gampang. Masuk surga gampang. Taat sama suami. Selama ketaatannya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, taatlah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa selama sebulan, wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, maka masuklah engkau ke pintu surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Masya Allah. Ya. Taat pada suami, sholat 5 waktu, puasa, taat pada suami, insya Allah ibu-ibu semua akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tetap semangat beramal soleh di dalam ataupun di luar Ramadan. Ya. Ada satu ungkapan, kunu rabbaniyin. Jadilah orang-orang yang rabbani. Siapa itu orang-orang yang rabbani? Orang-orang yang rabbani adalah orang-orang yang semangat beribadah, ya, baik di dalam ataupun di luar Ramadan. Wala takunu ramadhaniyin. Jangan kau menjadi orang-orang yang ramadhani. Siapa itu orang-orang yang ramadhani? Ramadhani adalah orang-orang yang hanya semangat beribadah di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan, selesai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kalau bagi kita para wanita, semuanya kita lakukan. Tadi ya. Yang tadi sudah saya sebutkan, ladang-ladang amal itu kita lakukan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Apalagi melakukannya di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya akan semakin berlipat ganda. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, kata Nabi. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Sebaik-baiknya pelayanan adalah pelayanan yang kita berikan kepada keluarga kita. Sebaik-baiknya pemberian adalah pemberian yang kita berikan kepada keluarga kita. Karena ukuran kebaikan seseorang adalah ketika dia bersama keluarganya, bukan ketika bersama orang lain. Ini waktunya sudah habis atau belum? Masih berapa menit lagi? Masih ada 3 menit lagi, Ustadz. 3 menit lagi. Ya, betul. Ya, baik. Ya, jadi pada ibu-ibu semua, mari sama-sama kita cari ladang-ladang amal yang lain. Tentunya apa yang saya sebutkan tadi bukan berarti membatasi. Tentunya masih banyak amal-amal soleh yang lainnya.
Karena tadi ya Rasulullah mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika Ramadan datang, dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, ya, dan setan itu diikat. Maknanya apa? Ketika Ramadan datang, potensi-potensi kebaikan, keinginan-keinginan untuk melakukan kebaikan itu lebih besar dibandingkan di bulan lainnya, ya, di bulan lainnya. Setan dibelenggu, artinya apa? Potensi-potensi keburukan itu mengecil, ya. Jadi maka serugi-ruginya orang adalah orang yang tidak bisa melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Seburuk-buruknya orang adalah orang yang masih berniat melakukan keburukan di bulan suci Ramadan. Ya, insyaallah Islam membuka pintu surga bagi wanita dan bagi laki-laki. Kalau laki-laki ada jihadnya, maka bagi seorang wanita dia tinggal di rumah, dia melayani keluarganya, itu semua juga jihad buat dia. Dia mendidik anaknya, ya, dia mencuci pakaian, dia ngepel, ya kan, dia membersihkan kotoran anaknya. Semuanya itu adalah jihad yang luar biasa bagi seorang wanita yang bisa mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannah wahidah. Surga itu memang satu dengan berbagai macam tingkatnya. Tapi abwabuha muta'addidah, tetapi pintu-pintu menuju surga itu sangat banyak. Hanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Khairat disebut kebaikan itu dalam bentuk jamak, ya, tidak dalam bentuk satu. Ini menandakan bahwa kebaikan itu begitu banyak, ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, alhamdulillah. Masya Allah ya Ustadz, ternyata sebagai seorang muslimah itu ladang amalnya banyak gitu ya, yang mungkin kita nggak terfikirkan bahwa itu merupakan sebuah ibadah, tapi ternyata banyak gitu ya hal-hal yang menjadi potensi-potensi ibadah bagi seorang muslimah. Ya, untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Untuk yang mau bertanya bisa menggunakan fitur fitur raise hand di Zoom, atau kita juga live Facebook, Ustadz. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sedang mendengarkan di live Facebook bisa menggunakan fitur chat untuk bertanya kepada Ustadz. Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin sambil nunggu ya Ustadz ya. Saya ada pertanyaan sih Ustadz. Jadi kan salah satu keutamaan seorang muslimah itu adalah berada di rumah gitu ya Ustadz, dengan beribadah di dalam rumah. Nah, khususnya di bulan Ramadan gitu kan, salah satu ibadah yang bisa dilakukan itu adalah itikaf ya Ustadz ya. Nah, bagaimana keutamaan seorang muslimah untuk melakukan itikaf gitu kan? Mungkin kita yang saya tahu tuh itikaf adalah berdiam diri di masjid gitu. Apakah seorang muslimah juga diutamakan untuk itikaf, atau mungkin justru malah ya tidak, lebih baik di rumah saja gitu, Ustaz? Iya. Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Perempuan itu kalau dia mau ke masjid jangan dilarang. Jangan dilarang. Tetapi kata Nabi, salat di rumah lebih baik buat dia. Nah, bagaimana misalnya seorang wanita, ya kalau misalnya dia mau i'tikaf, ya selama memang bisa aman dari fitnah, di situ memang dipisah antara laki-laki dengan wanita, ya silahkan saja, itu bagus saja. Tetapi kalau memang misalnya kondisinya tidak demikian, tidak aman daripada fitnah, maka lebih baik seorang wanita itu dia memfokuskan ibadahnya di rumah, ya, memfokuskan ibadahnya di rumah saja dengan memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, karena mungkin ada tugas-tugas dia sebagai seorang ibu
dia harus mengurus anaknya yang masih kecil. Dan itu juga ibadah sebenarnya ya. Jadi dilihat kondisinya. Kalau memang ada hal-hal yang dimana dia tidak bisa meninggalkan rumah, dia tidak bisa itikaf di masjid, ya, maka insya Allah nilainya sama, ya, nilainya sama dengan dia itikaf di masjid, ya. Sebagaimana ketika wabah COVID ini ya, ada orang-orang yang nggak pergi ke masjid. Orang yang terbiasa pergi ke masjid, tapi karena ada wabah ini, untuk mencegah penularan mereka tidak pergi ke masjid, maka mereka tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang yang pergi ke masjid. Kenapa? Karena memang mereka orang yang terbiasa pergi ke masjid. Misalnya juga seorang wanita yang terbiasa itikaf, ya, ketika dia memang tidak ada halangan dia pergi ke masjid, dia itikaf. Maka ketika dia tidak itikaf di masjid, dia mendapatkan pahala yang sama, ya, pahala yang sama. Kenapa sih itikaf itu harus di masjid awalnya kan? Karena agar seseorang itu fokus, ya, fokus di 10 hari yang terakhir di masjid. Karena kalau di rumah pasti kan ada saja, ada ini, ada itu. Tapi kalau di masjid kondisinya itu mendukung. Nah, maka bagi seorang wanita ketika memang kondisinya di masjid itu mendukung, bagi wanita silahkan. Tapi kalau tidak mendukung, maka di rumah lebih baik. Gitu saya kira. Ya, terima kasih Ustadz. Jawabannya berarti ya khususnya untuk ibu-ibu gitu ya, jadi nggak usah khawatir gitu ya dengan kondisi yang mungkin sebagai ibu harus ngurus anaknya gitu ya, jadi ada kesulitan untuk datang ke masjid atau beritikaf gitu ya. Jadi insya Allah pahalanya juga tidak lebih kurang dibandingkan orang-orang yang beritikaf di masjid ya Ustadz. Betul. Ini saya mendapatkan pertanyaan juga nih Ustadz dari salah satu orang pendengar. Jadi pertanyaannya, bagaimana menyeimbangkan tugas utama wanita sebagai ibu dan sebagai pelajar? Jadi kan ada beberapa warga, ya beberapa teman-teman yang ke Jepang ini menjadi seorang pelajar, atau misalnya di Indonesia juga ya sebagai seorang pelajar atau berkarir. Karena dua-duanya tugas wajib menurut paham saya. Mungkin Ustadz bisa menjawab. Seorang wanita menuntut ilmu adalah sebuah kemuliaan, ya. Dan dia telah menjalani salah satu hadis daripada Rasulullah SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Seorang ibu harus cerdas. Kenapa? Karena dia harus menjadi madrasah, dia menjadi sekolahan bagi anak-anaknya. Maka mutlak bagi seorang ibu, dia harus cerdas, karena dialah nanti yang akan, artinya apa ya, walaupun memang kalau dalam Al-Quran, itu peran pendidikan banyak dilakukan oleh ayah. Sebagaimana Luqman, memberikan nasihat kepada anaknya, Yakub kepada anaknya. Tapi tadi, ibu, kalau ibu itu nggak usah disebut. Kenapa ibu nggak disebut dalam Al-Quran? Karena ibu tanpa, apa ya, karena ibu itu tanpa disebut, dia tetap melakukan tugas-tugasnya. Kenapa? Yang banyak disebut di dalam Al-Quran ini ayah. Karena ayah khawatir lupa. Karena ayah khawatir mengatakan, oh tugas mendidik anak bukan tugas saya, itu tugas ibu. Saya kan sudah kasih uang. Makanya Al-Quran mengingatkan, ternyata dialog itu banyak dialog ayah dengan anaknya. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mana yang harus kita lakukan? Mendidik anak atau sekolah? Ini pertanyaan yang sulit ya. Ya, pandai-pandailah mengatur waktu saja. Mana yang lebih prioritas? Ya, kalau memang mungkin lagi ada tugas kuliah yang penting, mungkin anaknya bisa dititipkan dulu. Ya, pandai-pandai kita mengatur waktu, karena memang al-wajibat aktaru minal awqat. Kewajiban itu memang lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Jadi kita pintar-pintar ngatur waktu aja sih. Ya, kuliah penting, didik anak ya nggak kalah pentingnya juga. Ya, bagaimana nanti kita bisa balance lah antara keduanya sehingga tidak ada yang terzolimi.
Ada lagi yang lain? Oh ya, terima kasih Ustadz. Berarti ya pintar-pintar membagi waktu dan saling berkoordinasi mungkin ya Ustadz ya dengan pasangannya. Mungkin saling berkoordinasi dengan suami. Dengan ya. suami ya, karena mendidik anak tugasnya nggak cuma istri aja atau suami aja ya Ustadz. Ya. Iya. Ya, kembali lagi untuk para pendengar yang mau memberikan pertanyaan, masih ada waktu, bisa dipencet fitur raise hand-nya untuk memberikan pertanyaan. Oke, saya dapat pertanyaan lagi Ustadz. Ya. Coba sebentar ya. Ini bagaimana seorang wanita seharusnya bersikap ketika dihadapkan pada situasi dilarang menuntut ilmu atau berkarir oleh oleh walinya, oleh walinya dalam kasus ini ayahnya. Sementara ia kedengeran nggak Ustadz? Kedengeran. Oke, saya ulang lagi ya Ustadz ya. Jadi bagaimana seorang wanita seharusnya bersikap ketika dihadapkan pada situasi dilarang menuntut ilmu atau berkarir oleh walinya. Dalam kasus ini ayahnya. Sementara ia menginginkan hal tersebut. Apakah wali tersebut bisa dikatakan zalim? Ayah melarangnya gimana? Apa melarang mungkin jangan kamu belajar di luar negeri, kamu belajarnya di Indonesia aja. Kalau seorang ayah, ya kalau seorang wali melarang putrinya belajar, saya kira itu bentuk kezoliman, ya, bentuk kezoliman. Tapi kalau mungkin seorang suami misalnya meminta istrinya, udah kamu nggak usah apa ya. Ketika suami istri itu misalnya, apalagi kalau ketika istri kuliah, ya suami harus mensupport. Ya. Kalau kerja mungkin nanti bisa sambil diskusi lah, bisa nggak sih kamu kerjanya dari rumah saja. Kan kadang-kadang, saya ini udah capek-capek kuliah, ternyata saya di rumah. Nah, justru itu pertanyaan yang salah. Justru ilmunya yang harus menikmati ilmu yang kita dapat itu adalah anak-anak kita, bukan orang lain. Jadi tidak ada salahnya ketika seorang wanita misalnya dia sudah kuliah capek, kemudian akhirnya dia kerjanya di rumah. Ya, artinya kan dia bisa berbuat sesuatu dari rumah. Ya. Tapi juga tidak salah ketika seorang wanita dia bekerja di luar sana, karena tadi ya, memang ada tugas, ada ladang-ladang kerja yang memang harus dikerjakan oleh seorang wanita. Memang harus ada wanita di sana. Nggak bisa enggak gitu loh. Selama dia bisa menjaga fitnah, bisa terhindar dari fitnah, dia tetap bisa membagi waktu untuk mengurus anak-anaknya, ya silakan saja. Iya, jadi ini tadi saya diberi penjelasan lagi. Jadi melarang tidak boleh menikah, tidak boleh sekolah tapi harus menikah gitu katanya. Jadi kebetulan yang bertanya ini suaminya tuh di Afghanistan. Jadi banyak terjadi di keluarganya. Jadi orang tuanya tidak memperbolehkan anak perempuannya untuk sekolah, tetapi harus segera menikah gitu, Ustaz. Ya, makanya tadi harus dilihat faktor-faktornya ya. Mungkin orang tua khawatir anaknya nanti usianya sibuk kuliah, terlalu akhirnya nanti malah sulit mendapatkan jodoh. Ya. Jadi kita harus melihatkan faktor-faktornya, dan yang harus kita tanamkan juga, menikah itu bukan berarti nggak bisa kuliah. Ya. Kalau bisa dua-duanya dilaksanakan itu lebih bagus. Ya. Ridho Rabb, ridho walid kata Nabi. Ridho orang tua bersama dengan ridhonya, ridho Allah bersama dengan ridhonya orang tua. Wasuftullah fi suftil walid, murkanya Allah bersama dengan murkanya orang tua. Jadi kalau bisa kita laksanakan dua-duanya, kita menikah, kemudian kita sambil kuliah, itu lebih bagus mungkin ya. Mungkin bisa begitu. Mungkin untuk sementara ya ditaati aja dulu kita menikah, ya kemudian pelan-pelan nanti bisa sambil kuliah. Jadi menikah itu bukan menikah dan saya kira menikah dan kuliah itu nggak ada hubungannya. Menikah ya menikah aja, kuliah ya kuliah aja. Justru banyak seseorang yang prestasinya melesat setelah dia menikah. Jadi menikah tidak menghalangi dia berprestasi dalam kuliah, tidak menghalangi dia untuk cepat selesai kuliah. Malah bisa mempercepat.
gitu. Saya kira. Gitu ya Ustadz ya. Berarti intinya mungkin komunikasi dan ya menikah bukan suatu halangan ya Ustadz ya, dalam menempuh pendidikan. Ini ada pertanyaan lagi, tapi mungkin hampir mirip sama pertanyaan sebelumnya. Jadi dilema wanita berkarir, mungkin ya ada beberapa mbak-mbak yang sudah berpendidikan tinggi gitu ya, dan pengen berkarir, tapi ya memperhatikan fitrahnya tadi disebutkan secara alamiah kan ada melahirkan, menyusui, mendidik anak, menstruasi dan segala macam gitu. Jadi mungkin ada tips and trick mungkin Ustadz terkait ya bagaimana nih memilih antara berkarir atau tidak gitu. Yang harus saya tekankan di sini ya, karir seorang wanita terbesar adalah ketika dia melahirkan, dia menyusui, dia mengurus anak-anaknya, disitulah karir terbesar seorang wanita. Dan terkadang kita salah dalam mengartikan karir. Kita menganggap itu bukan karir, padahal disitulah karir yang paling mulia, karir yang paling besar. Dengan ilmu yang dia miliki, dia menciptakan generasi-generasi yang baik untuk negerinya, untuk agamanya, dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Tapi tadi ya, kalau dia mau berprestasi di luar, mungkin ada sayang, saya udah kuliah capek-capek, kok saya cuma di rumah aja ya, kok saya boring ya. Mungkin saya kira bisa kedua-duanya dilakukan, ya mungkin tadi dalam seminggu, mungkin tidak tiap hari keluarnya, seminggu 2 kali. Jadi anak-anak pun tetap terperhatikan. Jadi dia tidak seperti apa ya, nggak yang office hour ya, pergi pagi pulang sore. Mungkin bisa diatur seperti itu. Tetap keluarga itu harus menjadi prioritas. Anak-anak itu tetap harus menjadi prioritas, dan bukan berarti kita nggak bisa menciptakan sesuatu dari rumah kita. Bisa kita melakukan sesuatu dari rumah dengan ilmu yang kita miliki, ya bisa. Tapi tadi silahkan mau berkarir silahkan, tapi tetap keluarga menjadi prioritas buat anak-anak, menjadi prioritas buat kita. Silahkan. Yang penting tadi ya tawazun. Yang penting kita bisa adil, bisa balance, bisa membagi waktu dengan baik sehingga tidak ada yang terzolimi. Ya, Masya Allah Ustadz atas jawabannya. Berarti ya memang sebagai seorang muslimah itu harus pintar-pintar menyeimbangkan segala halnya ya Ustadz ya, untuk diri sendiri, untuk keluarganya, dan untuk karirnya gitu ya. Terima kasih Ustadz atas materinya, atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariyah buat Ustadz dan menjadi nasihat buat kami para muslimah khususnya yang sedang berada di Jepang ini. Tapi sebenarnya ini yang menyimak ini nggak cuma dari Senda aja Ustadz ya. Jadi alhamdulillah ini ada berapa dari teman-teman dari beberapa kota lain di Jepang dan mungkin di Indonesia juga. Kita juga ada live Facebook. Sudah normal ya? Masih lockdown? Sebenarnya kami nggak 100% lockdown sih. Gitu ya. Nah, cuman kalau di Senda ini kebetulan di kampus saya masih belum boleh ke kampus tapi kayak gitu Ustaz. Ya mohon doanya aja ya Ustaz ya, semoga ya kondisi ini semakin lebih baik. Ya amin ya robbal alamin. Ya, sebelum ditutup Ustaz mungkin ada nasihat atau pesan-pesan untuk kami ini yang sedang berada di Senda dan teman-teman yang sedang mendengarkan. Mungkin ada kalimat nasihat ya. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Sesungguhnya Allah yang kita sembah di Indonesia juga Allah yang kita sembah di Jepang. Masjid yang kita kunjungi di Indonesia, dia juga masjid yang kita kunjungi di Jepang. Mudah-mudahan pesan saya tadi semoga kita bangsa Indonesia yang ada di Jepang bisa menjadi gambaran Islam yang baik, Islam yang sejuk di mata orang-orang Jepang, karena kita semua ini adalah duta-duta Islam. Duta-duta Islam di Jepang yang
mudah-mudahan bisa menggambarkan Islam yang rahmah, Islam yang rahmatan lil alamin. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa misalnya juga cepat selesai kuliah dan bisa kembali ke Indonesia, memberikan kontribusinya buat Indonesia. Itu mungkin pesan saya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas nasihat dan ilmunya. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Mungkin saya cukupkan untuk webinar kali ini. Saya kembalikan kepada host. Ya, baik, jazakumullah khairan katsir. Mobil khusus kepada Ustadz Faisal Kunhi Hafizahullah atas materi dan waktu yang telah diberikan, dan juga kepada Saudari Farah atas panduan dalam pelaksanaan webinar kesempatan petang hari ini. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, maka tidak lupa sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsir, kepada Ustadz Faisal Kunhi atas waktu dan materi yang telah diberikan, khususnya kepada rekan-rekan jamaah kaum muslimin yang ada di Sendai dan teman-teman kaum muslimin dimanapun berada yang telah menyimak webinar pada kesempatan petang hari ini. Kami mendoakan agar Ustadz, sekeluarga, dan rekan-rekan yang saat ini berada di Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berada dalam keberkahan. Insya Allah nanti semoga di lain kesempatan kita dapat bermuajahah, bertemu kembali dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin, amin, sama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian webinar pada kesempatan petang hari ini kita cukupkan. Banyak kesalahan dari kami mewakili rekan kerja yang bertugas, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis pada kesempatan petang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.